Shalom! Selamat datang kembali dalam pembelajaran jarak jauh IPA Biologi SMPK Penabur Jakarta. Nah, kita masih belajar tentang materi pencemaran lingkungan. Hari ini kita mau masuk ke bagian pencemaran tanah. Sudah siap semuanya? Kalau sudah siap, kita masuk materinya. Let's go! Sekarang kita pelajari dulu, apa sih yang dimaksud dengan tanah? Tanah adalah bagian dari kerak bumi yang tersusun dari mineral dan bahan organik. Kalian masih ingat nggak? Apa sih yang dimaksud dengan pencemaran? Pencemaran adalah berubahnya tatanan atau komposisi air, udara, atau tanah oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitasnya menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, kita dapat simpulkan nih, yang dimaksud dengan pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia itu masuk dan merubah lingkungan tanah alami. Ada berbagai macam penyebab kerusakan tanah. Bisa akibat limbah domestik, akibat limbah cair, limbah industri, limbah pertanian, dan sebagainya. Kita coba lihat keempat limbah ini. Pertama, limbah domestik. Limbah domestik itu berupa sampah anorganik yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme, dan biasanya dia berasal dari perumahan. Contohnya kantong plastik, bungkus snack aluminium, kaleng soda. Nah, ini adalah contoh-contoh limbah yang sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Lalu ada limbah cair. Limbah cair adalah zat yang sangat beracun terhadap mikroorganisme. Jika meresap ke dalam tanah, bisa mengakibatkan kematian bagi mikroorganisme yang memiliki fungsi sangat penting terhadap kesuburan tanah. Contoh limbah cair adalah deterjen, cat, oli. Jadi kalau limbah-limbah ini dalam jumlah besar meresap ke dalam tanah, itu bisa merusak tanah, bisa merusak bahkan menyebabkan kematian bagi mikroorganisme yang hidup di dalam tanah, dan pastinya akan mengganggu kesuburan tanah. Limbah cair juga bisa berasal dari zat-zat sisa yang mengandung logam krom, timbal, arsen, boron, tembaga. Nah, ini bisa sangat berbahaya jika meresap masuk ke dalam tanah. Selanjutnya ada limbah industri, berarti limbah yang berasal dari kegiatan-kegiatan industri atau pabrik-pabrik. Ada yang bisa bentuknya cair, ada juga yang bentuknya padat. Nah, limbah padat, penimbunan limbah padat bisa mengakibatkan pembusukan yang menimbulkan bau di sekitarnya karena adanya reaksi kimia yang menghasilkan gas tertentu, seperti sisa pengolahan pabrik gula, pulp, kertas, rayon, Hollywood, pengawetan buah, ikan, daging, dan lain-lain. Contohnya ada ampas tahu. Nah, ini adalah contoh limbah padat. Limbah pertanian, berarti limbah yang berasal dari kegiatan pertanian. Contohnya ada pupuk dan juga pestisida. Efek pencemaran tanah bisa berdampak pada kesehatan, pada ekosistem, dan juga pada pertanian. Efeknya pada kesehatan. Nah, berikut adalah beberapa jenis polutan dan dampaknya bagi kesehatan. Kromium, berbagai macam pestisida dan herbisida, merupakan bahan yang karsinogenik, artinya dapat memicu penyebab penyakit kanker. Kemudian ada timbal, yang sangat berbahaya pada anak-anak karena dapat menyebabkan kerusakan otak serta kerusakan ginjal. Ada furi atau air raksa dapat menyebabkan kerusakan ginjal, bahkan beberapa tidak dapat diobati. Berbagai pelarut yang mengandung klorin, ini merangsang perubahan pada hati, ginjal, serta penurunan sistem syaraf pusat. Terdapat beberapa macam dampak kesehatan yang tampak seperti sakit kepala, pusing, letih, iritasi mata, ruam kulit pada paparan bahan kimia. Yang jelas, pada dosis yang besar, pencemaran tanah dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya kita lihat efeknya pada ekosistem.
Perubahan kimiawi tanah dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme yang hidup di lingkungan tanah tersebut. Akibatnya, bahkan dapat memusnahkan beberapa spesies primat dari rantai makanan. Banyak dari efek-efek ini yang terlihat pada saat ini. Misalnya, konsentrasi DDT pada burung yang menyebabkan rapuhnya cangkang telur. Kemudian meningkatnya kematian anakan, dan kemungkinan bisa hilangnya spesies tersebut. Efek pada pertanian. Perubahan metabolisme tanaman yang pada akhirnya menyebabkan penurunan hasil pertanian. Hal ini dapat menyebabkan dampak lanjutan pada konservasi tanaman, di mana tanaman tidak mampu menahan lapisan tanah dari erosi. Nah, beberapa penanganan pencemaran tanah yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kerusakan, salah satunya ada remediasi, ada bioremediasi, ada reboisasi, ada juga pengolahan sampah. Apa sih itu remediasi? Remediasi adalah kegiatan untuk membersihkan permukaan tanah yang tercemar. Ada dua jenis remediasi tanah, ada yang on-site dan off-site. Pembersihan on-site adalah pembersihan langsung di lokasinya. Dia akan lebih murah dan lebih mudah, terdiri dari pembersihan, injeksi, dan bioremediasi. Kalau remediasi yang off-site meliputi penggalian tanah yang tercemar dan kemudian dibawa ke daerah yang aman. Setelah itu, di daerah yang aman, tanah tersebut dibersihkan dari zat pencemar. Caranya, tanah tersebut disimpan di bak atau tangki yang kedap, kemudian zat pembersih dipompakan ke tangki tersebut. Selanjutnya, zat pencemar dipompakan keluar dari bak yang kemudian diolah dengan instalasi pengolahan air. Tentu, pembersihan offsite ini akan jauh lebih mahal dan juga lebih rumit. Selanjutnya ada bioremediasi. Ini merupakan proses pembersihan pencemaran tanah dengan menggunakan mikroorganisme, bisa dengan jamur atau bakteri. Tujuannya untuk memecah atau mendegradasi zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun atau tidak beracun. Salah satu mikroorganisme yang berfungsi sebagai bioremediasi adalah jamur vesicular arbuscular mycorrhiza. Jamur ini dapat berperan langsung maupun tidak langsung dalam remediasi tanah. Kemampuannya menyerap unsur logam dari dalam tanah membuat dia bisa berperan langsung. Sedangkan peran tidak langsungnya adalah dengan menstimulir atau menstimulasi pertumbuhan mikroorganisme bioremediasi lain seperti bakteri tertentu, jamur, dan sebagainya. Selanjutnya ada reboisasi. Nah, kalian pasti sudah pernah dengar istilah ini. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Dalam hal ini termasuk pula tanah yang sudah rusak. Ada beberapa tanaman yang dapat menyerap radiasi atau bahkan polusi dari suatu ekosistem yang rusak. Pada saat tanah masih rusak, kita dapat mengusahakan untuk menetralisir tanah terlebih dahulu sebelum ditanami kembali. Kemudian diberi pupuk alami agar tanah lebih subur. Setelah tanahnya sudah mulai netral dan subur, maka bisa ditanami kembali. Lalu ada upaya yang lainnya yaitu pengolahan sampah. Nah, sampah itu bisa dibagi menjadi sampah organik yang mudah terurai dan juga sampah yang anorganik atau non-organik yang tidak dapat terurai oleh mikroba. Contoh sampah organik itu yang berasal dari sisa makhluk hidup, entah itu tanaman, bangkai hewan, ataupun mayat manusia. Sedangkan kalau yang non-organik itu contohnya plastik, logam, dan masih banyak lainnya. Cara penanggulangan yang bisa kita lakukan adalah memilih atau memilah membuang sampah sesuai dengan tempatnya. Jadi dipisahkan antara sampah organik dan anorganik. Seperti itu. Sampah-sampah anorganik seperti plastik misalnya bisa digunakan kembali atau reuse. Sehingga kita bisa mengurangi penggunaannya, mengurangi jumlah plastik-plastik yang dibuang. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan belajar tentang pencemaran suara. Nah, bising atau noise adalah bunyi yang tidak diinginkan. Secara konsekuen dapat dikatakan sebagai bunyi pada tempat yang salah atau waktu yang tidak tepat. Satuan kekuatan suara adalah desibel atau disingkat dengan dB. Nah, perhatikan tabel berikut ini.
Di sini ada beberapa jenis bunyi dan satuan desibelnya. Semakin besar satuan desibelnya, tentu kekuatan dari bunyi tersebut juga semakin besar. Nah, kita lihat di sini dari skala intensitasnya. Dari mulai bunyi yang sangat tenang, itu contohnya berbisik, suara daun, tetesan air, kemudian tenang, bunyi yang sedang, kuat, sangat hiruk, bahkan menulikan. Artinya bisa mengganggu pendengaran, bisa sampai membuat tuli. Itu. Nah, kebisingan ini bisa mengakibatkan berbagai masalah ya. Laporan WHO pada tahun 1988 menyatakan bahwa 8-12% penduduk dunia telah menderita dampak kebisingan dan diperkirakan akan terus meningkat. Pada tahun 2001 diperkirakan 120 juta penduduk dunia mengalami gangguan pendengaran. Hasil penelitian di berbagai kota, contoh di Jabodetabek, misalnya kota Bekasi, Bogor, dan Tangerang, tingkat kebisingan lalu lintas jalan pada permukiman di ketiga kota tersebut rata-rata ada di atas 70 desibel. Wah, ini bisa berbahaya tentunya untuk pendengaran kita. Nah, ada beberapa sumber pencemaran suara. Yang pertama, lalu lintas jalan raya, dan ini biasanya menjadi sumber utama. Peralatan industri, aktivitas konstruksi, aktivitas olahraga, keramaian, dan bisa juga dari pesawat yang terbang rendah. Kalau terlalu sering menerima sumber-sumber kebisingan tersebut, lama-lama kita bisa mengalami gangguan pendengaran. Nah, beberapa macam gangguannya bisa kehilangan pendengaran, secara fisiologis bisa stres, sakit kepala, secara psikologis bisa mudah jengkel, bingung, dan bisa mengalami gangguan otak juga sehingga sulit berkonsentrasi dan bisa sulit tidur. Tanda-tanda gangguan pendengaran adalah sebagai berikut. Kalau dia masih normal, dia mampu mendengar dalam jarak 6 meter. Sedang, kesulitan mendengar percakapan biasa dalam jarak 1,5 sampai 6 meter. Kalau gangguan pendengarannya sudah berat, maka akan kesulitan mendengar percakapan teriakan dalam jarak 1,5 meter sampai 6 meter. Kalau sudah sangat berat, itu kesulitan mendengar percakapan teriakan dalam jarak kurang dari 1,5 meter. Selanjutnya, kemampuan mendengar juga bisa diukur dengan derajat ketulian, yaitu sebagai berikut. Kalau masih normal, berarti ambang dengarnya 0 sampai dengan 25 desibel, tuli ringan itu 26 sampai 40 desibel, tuli sedang itu 41 sampai 60 desibel, tuli berat itu 61 sampai 90 desibel, tuli sangat berat itu berarti lebih dari 91 desibel. Artinya, dia tidak bisa mendengar atau sangat kesulitan untuk mendengar suara atau bunyi yang di bawah angka 91 ini. Itu berarti sudah sangat mengalami gangguan pendengaran. Nah, sekian materi kita hari ini tentang pencemaran tanah dan juga pencemaran suara. Mari bersama-sama menjaga lingkungan kita dari segala macam pencemaran dengan setiap usaha yang bisa kita lakukan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.